بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan kitab Muqaddimah Sunan Ibni Majah dengan syarah Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab ta'zim hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taghlid ala man a'radaha atau wa taghlid ala man a'radahu. Bab tentang mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan peringatan keras terhadap orang yang menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah menyebutkan beberapa hadis, di antaranya yang pertama dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Anil Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikur rajulu muttaki'an ala arikatih, hampir-hampir ada seseorang yang bersandar, bertelekan di atas ranjangnya, yuhaddatsu bihaditsin min hadisi, ia disampaikan kepadanya suatu hadis dari hadis-hadisku, fayaqul, dan ia justru menjawab, bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla, antara kami dan kalian itu hanya kitabullah azza wa jalla, fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, maka apa yang kita dapati di dalam kitabullah dari suatu hukum yang halal, istahlalnahu, kita halalkan, wama wajadna fihi min haramin haramnahu, dan apa yang kita dapatkan dalam kitabullah dari suatu hukum yang haram, haramnahu, kita haramkan. Ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah itu seperti apa yang diharamkan Allah. Qala Syekh Al-Albani sahih, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini hadis yang sahih. Kemudian an Ubaidillah bin Abi Rafi' an Abi radhiyallahu an
dari Ubaidullah bin Abi Rafi' dari ayahnya radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih ya'tihi al-amru mimma amartu bih aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Nabi bersabda yang artinya, benar-benar aku akan dapati seseorang dari kalian muttaki'an ala arikatihi, ya'tihil amru mimma amartu bih, datang kepadanya suatu perintah dari apa yang kuperintahkan dengannya, atau datang kepadanya sesuatu yang aku larang darinya. Fayaqul, maka dia pun berkata, la adri, aku tidak tahu itu. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu, apa yang kita dapati dalam kitabullah itulah yang kita ikuti. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini dua hadis. Yang pertama dari bab ini secara singkat di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang akan adanya orang-orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disampaikan kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia justru mengatakan yang menjadi pegangan hukum adalah kitabullah. Artinya dia hanya mencukupkan dengan kitabullah. Baina wa bainakum kitabullah, dia berkata seperti itu. Antara kami dan kalian itu hanya kitabullah. Sehingga apa yang ada dalam kitabullah dan di situ dihukumi halal, itu yang kita halalkan. Dan apa yang didapati dalam kitabullah hukumnya haram, itu yang kita haramkan. Ya, itu yang kita ikuti. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Artinya dia tidak mau menerima yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis beliau. Maka di sini Nabi tegaskan, ala wa inna ma harrama Rasulullah mithlu ma harramallah. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Rasulullah itu seperti apa yang diharamkan Allah. Artinya bahwa hukum agama halal dan haram yang diharamkan Rasulullah sama dengan yang diharamkan Allah. Artinya semuanya adalah wahyu dari Allah, berasal dari Allah, sama-sama menjadi landasan hukum. Tidak boleh seseorang membeda-bedakan yang diterima hanya yang dari Quran, yang dari hadis. Tidak boleh atau tidak mau menerima yang dari hadis. Tidak, semuanya harus diterima. Yang dari hadis pun asal usulnya dari Allah, karena Allah telah menegaskan tentang nabinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ia berkata dari hawa nafsunya, tidak lain yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi jangan beranggapan yang diterima itu yang dari Quran saja,
yang dari hadis tidak usah. Nah, ini yang kemudian juga di zaman kita atau di masyarakat kita ada yang dikenal dengan orang-orang ingkarus sunnah, ya. Dikenal ada orang-orang yang disebut orang-orang ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi. Atau istilah lain yang lebih populer di masyarakat yang lebih umum, ya, di masyarakat Arab di sana ada istilah apa? Qur'aniyun. Istilahnya sepertinya bagus, Qur'ani, pengikut Quran, gitu kan? Sepertinya bagus. Tapi maksudnya adalah ini, orang-orang yang maunya hanya mengambil hukum dari Quran saja, tidak mau mengambil hukum yang dari sunnah Nabi, dari hadis Nabi. Nah, jadi sesungguhnya ini adalah kelompok yang sangat membahayakan umat, ya. Karena ini artinya menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama seperti Imam As-Suyuti dalam kitab yang khusus, ya, dengan judul Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah atau fil I'tisam bis Sunnah, beliau menyebutkan bahwa ulama telah menghukumi bahwa kelompok yang mengingkari sunnah Nabi ini bukan lagi muslimin, ya. Mereka dihukumi kafir kalau menolak hadis Nabi dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Karena apa? Dihukumi seperti itu karena mereka sesungguhnya juga tidak mengikuti Al-Quran, ya kan? Tadi kita sebut dalam ayat di surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Ayat ini konsekuensinya sunnah Nabi harus kita terima, hadis Nabi harus kita terima. Kalau kita tidak menerima hadis Nabi, berarti kita tidak mengimani ayat tersebut, tidak mengimani ayat Al-Quran tersebut. Belum lagi ayat yang lain semisal yang di surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, ya, yang diberikan oleh Rasul, ya, yang dibawa oleh beliau itu ambillah, terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan yang beliau larang darinya maka tinggalkan. Ayat ini maknanya apa? Maknanya kita harus menerima hadis Nabi. Perintah Nabi kita terima, larangan beliau kita tinggalkan. Nah, kalau kita enggak mau mengambil hadis Nabi, berarti kita enggak beriman dengan ayat itu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain tentang ittiba', tentang mengikuti hadis Nabi. Maka orang yang tidak mengambil hadis Nabi, tidak mau menerimanya, berarti menolak itu semuanya. Dan mereka yang menamakan diri mereka dengan Qur'aniyun, para pengikut Al-Quran, sesungguhnya justru tidak mengikuti Al-Quran. Sesungguhnya menolak ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini jelas kalau begitu hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah ini sangat jelas menunjukkan seperti bab yang beliau sebutkan, yaitu keharusan apa? Mengagungkan sunnah Rasul, menerimanya, ya, dan peringatan keras bagi orang-orang yang menentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca penjelasan Asy-Syu'baid rahimahullah. Kata beliau, "Fi hadainil haditsain min fiqhil asl usul dinil Islam ya'ti." Dari dua hadis ini dari fikih, ya,
yakni terhadap pokok ajaran Islam, dasar-dasar ajaran Islam adalah berikut ini. Yang pertama, ta'ammalut tarjamah. Coba diperhatikan bab itu. Bab itu dengan judul wujubu ta'zimi haditsin nabi atau ta'zimu haditsin nabi. Mengagungkan hadis Nabi. Artinya wajib mengagungkan hadis Nabi, bukan sekedar menerima juga. Bahkan kata-kata wajib mengagungkan itu sudah mengandung menerimanya dan plus dan mengagungkan, menghormati. Ya. Wa ta'zimu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu bitauqirihi kama yakunu bil istislam lahu. Yang namanya mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan tauqir. Tauqir itu ya kurang lebih maknanya sama ya, menghormati, mengagungkan dan yang semakna dengannya. Kama yakunu bil istislam lah wal inqiyad lah. Juga mengagungkan ini diwujudkan pula dengan istislam dan inqiyad. Mengikuti ya. Mengikuti artinya ibaratnya kemana mengarahnya hadis Nabi, ke situ kita juga ikut mengarah. Ya, kalau kita umpamakan ibarat kita ditarik ke kanan, ikut ke kanan, ditarik ke kiri, ikut ke kiri, ditarik ke depan, ikut ke depan. Ibaratnya begitu. Kemanapun hadis Nabi SAW kita nastaslim wa nanqad, pasrah dan mengikuti. Nah, ini kandungan daripada kewajiban mengagungkan dan menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inqiyad lima tadammanahu amran wa nahyan. Di situ ada perintah, kita jalankan. Di situ ada larangan, kita tinggalkan. Senantiasa kita berusaha untuk ikut. Wa ada mu'aradatihi, tidak menentang ya, tidak menentang apa yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala al-Imam Ibnu Majah rahimahullah babu ta'zimi haditsin Nabi wa at-taghlid 'ala man 'aradahu. Idzan mutaqarrirun 'inda a'immatis sunnah hadzanil amran. Jadi kesimpulannya telah tetap menurut para imam as-sunnah, para ulama ahlus sunnah, hadzanil amran, dua hal ini, tauqiru haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijlaluhu ijlalan li sahibihi. Menghormati hadis Nabi, mengagungkannya, ini tentu dalam rangka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ya. Artinya ini merupakan konsekuensi manakala kita mengagungkan Nabi, ya kita mengagungkan hadis beliau. Demikian pula ketika kita mengagungkan hadis beliau, ini terkandung padanya mengagungkan beliaunya alaihi salatu wassalam ya. Wa dzalika lima qama alaihi ad-dalil minal kitab was sunnah wa ijma'il a'immah anna sunnata hiya wahyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mengapa ya? Mengapa kita mengagungkan hadis Nabi? Kita mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di sana telah ada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' bahwa hadis Nabi itu juga wahyu ya. Hadis Nabi itu juga wahyu. Jadi bukan kata-kata dari Nabi SAW sebagai seorang manusia.
Kalau kata-kata beliau sebagai seorang manusia, ya beliau manusia. Mungkin benar, mungkin salah, ya kan? Makanya ketika urusan duniawi, ya Nabi juga pernah keliru, suatu hal yang biasa karena manusia, ya kan? Mungkin kita ingat suatu hadis, ya, yang mengandung suatu cerita, ya. Apa itu? Ketika para petani kurma istilahnya mengawinkan kurmanya, ya kan? Jadi kurma itu kan ibarat seperti vanili dan semisalnya dari tanaman. Jadi harus dikawinkan, baru akan tumbuh atau akan muncul buah kurma yang bagus. Kalau tidak, ya nggak bagus. Nah, Nabi mengatakan kepada mereka para petani, kenapa mesti begitu? Biarkan saja. Nah, para petani ketika itu menyangka, wah ini Nabi yang bicara, kita ikuti saja. Ketika diikuti, keluarlah buah kurma yang buruk, ya, artinya tidak bagus, hasilnya tidak bagus. Mereka kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasul, begini-begini. Maka Nabi katakan, oh kalau begitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Maka mereka para petani kembali mengawinkan kurma-kurma tersebut supaya hasilnya bagus. Nah, ini kalau ucapan Nabi sebagai manusia dalam bab duniawi bisa keliru. Nah, namun yang kita sedang bahas itu bukan ucapan Nabi dari diri beliau sebagai manusia dalam urusan duniawi. Bahkan yang kita bahas adalah ucapan Nabi yang terkait dengan agama. Maka ini adalah wahyu dari Allah. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapan dan lafadznya lafadz beliau, namun makna yang disampaikan adalah dari Allah Azza wa Jal, wahyu. Maka dari sinilah kita wajib menerima dan mengagungkan hadits-hadits beliau alaihi salatu wassalam. Begitu, ya. Waktu sudah maghrib, insyaallah kita lanjutkan ba'da maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.